Hajjaj. Dan di Basrah atau di Kufah oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dan di Mesir oleh Laits ibn Sa'd. Maka penjaga gawang Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu, imam-imam besar, di antaranya Al-Auza'i di Syam, di daerah Syam ataupun Suriah sekarang. Maka di situ dipegang oleh Al-Imam Al-Auza'i. Maka berkata An-Nasa'i, imamu ahli Syam, dia imam dari orang-orang Syamiyun. Bahkan Sufyan ibn Uyainah yang hidup setelahnya sedikit di Tabaqah yang ke-8, namun dia termasuk juga imam di zamannya, di zaman Al-Auza'i, mengakui di saat ditanya tentang Al-Auza'i dikatakan huwa imam ahli Syam. Dan juga Abdurrahman ibn Mahdi yang datang setelahnya di Tabaqah ke-9 mengatakan imamun fil hadis, dia imam di ilmil hadis. Dan bahkan Imam Asy-Syafi'i yang hidup di Tabaqah yang ke-9 dari muridnya mengatakan ma ra'aitu ahadan asbah fiqhahu bihadithihi minal Auza'i. Dan di riwayat yang lain mengatakan lam yakun bisyam mithlul Auza'i qat. Berkata Imam Asy-Syafi'i, aku tidak pernah melihat seseorang yang fikihnya menyerupai hadisnya. Maknanya sebagian ahlul hadis tidak faqih, meriwayatkan ilmu hadis, tapi ilmu fikihnya tidak dipakai, hanya periwayatan. Kebalikan, bisa jadi seorang faqih, masya Allah, masalah fikihnya tahu, sunahnya begini, namun tidak mengetahui ilmu hadis. Maka kadang-kadang beristimbat dengan hadis yang dhaif. Namun kata Imam Asy-Syafi'i, aku tidak melihat seseorang yang fiqhuhu bihadithihi, ilmu fikihnya dibangun di atas ilmu hadisnya. Maka fikihnya dia, fikih salat, fikih puasa, fikih sembelihan, fikih-fikih yang lainnya itu sesuai dari ilmu hadis yang dia sahihkan, itulah ilmu fikihnya. Maka di sini menandakan bahwa Al-Auza'i seorang faqih dan muhaddis. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, idza quwiyat hujjatahu quwiyat hadithahu, atau idza quwiyat hadithahu quwiyat hujjatahu. Jika seseorang mempunyai ilmu hadis, kuat di ilmu hadis, kuat hujahnya. Bicara tentang tafsir, kuat dalilnya sahih. Dari tafsir salaf yang sahih diperiksa. Berbicara masalah fikih, kuat karena dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang sembelihan, tentang puasa, tentang sholat dan sebagainya. Dan berbicara masalah akidah, sahih. Berbicara tentang misalnya sifat haud, maka sifat haud yang sahih begini dan begini. Berbicara tentang mizan, datang dengan hadis-hadis yang sahih begini dan begitu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa yang kuat ilmu hadisnya, kuat hujahnya di berbagai bidang ilmu, maka bersyukurlah yang belajar ilmu hadis. Maka bersyukurlah kalian belajar ilmu hadis di sini, agar kelak kalian menyambungnya di Yaman, belajar dengan para muhaddisin, maka pulang ke Indonesia bisa mentahqiq hadis, bisa memeriksa hadis sahih dari yang dhaif, khutbah-khutbahnya dibuat dari hadis-hadis yang sahih, kajian-kajiannya tidak memberikan kecuali hadis-hadis yang sahih, nikmat. Karena hujahnya qawiyah. Bicara fikih, bidangnya. Bicara akidah, bidangnya. Bicara tafsir, bidangnya. Bicara apa saja lughah Arabiyah beristidlal dengan hadis yang sahih, maka akan kuat. Seperti Imam Asy-Syafi'i berkata, idza quwiyat hadithuhu quwiyat hujjatuhu. Jika seseorang kuat ilmu hadisnya, dia akan kuat dari hujah-hujahnya. Maka Al-Auza'i di sini imam, dan cukup dari ucapan Al-Auza'i masih banyak. Dan meriwayatkan dari Ismail ibni Abil Muhajir,
dan dia pun rawi yang thiqah, gurunya Al-Auza'i. Bahkan Al-Auza'i di sini pun telah memuji beliau, gurunya Ismail ini, karena ma'munan ala ma hadatsa, bahwa dia orang yang terpercaya dari setiap yang dia hadiskan. Maka pengakuan murid kepada guru Al-Auza'i, imam lagi muhaddis, mengakui gurunya Ismail ibni Abil Muhajir Asyami juga, maka dia mengambil dari gurunya dari ahli Syam, Ismail ibnu Abil Muhajir, maka dia rawi yang thiqah. Berkata Al-Auza'i, kana ma'munan ala ma hadatsa, bahwa dia adalah termasuk dari orang yang jika meriwayatkan hadis dipercaya. Dan meriwayatkan dari Ali ibni Abdullah ibni Abbas. Faidah dari sanad ini, mungkin antum baru mengetahui Abdullah ibnu Abbas mempunyai anak yang muhaddis. Maka dari anaknya yang muhaddis yang thiqah, dan bukan hanya thiqah, bersambung sanadnya adalah Ali. Maka Ali ibni Abdullah ibni Abbas al-Hashimi, maka dia thiqatun dan ahlul ibadah, dan dia di tabaqah ats-tsalisah. Maka bapaknya di tabaqah yang pertama sahabi, anaknya di tabaqah yang ketiga dari tabi'i al-mutawassit, tabi'i yang tengah-tengah. Yang jelas dia mendengar dari bapaknya. Dan di sana ada anaknya Ibnu Abbas yang lain, yang sama thiqah, tetapi tidak mendengar dari bapaknya. Siapa? Abu Ubaidah. Ingat? Taib. Itu dari Ibnu Mas'ud. Di sini yang paling kuat periwayatan dari Ibnu Abbas adalah para maulanya. Maka para maula maknanya adalah bekas budak. Dan karena dia dibebaskan, maka dia senang dan dia mengambil ilmu dari guru-guru, dari orang-orang yang membebaskannya. Maka kadang-kadang para maula lebih kuat ilmunya daripada anaknya, karena anaknya memang sudah bebas dari asal. Tapi para maula ini dibeli oleh Ibnu Abbas, kemudian dibebaskan. Maka dia bagaikan berhutang budi, maka belajar dengan sungguh-sungguh. Maka dari maula Ibnu Abbas siapa saja? Pertama Simak, yang kedua Ikrimah, yang ketiga Mujahid, dan yang paling kuat siapa? Nafi' dari Ibnu Umar. Ada yang lebih kuat. Maka itu semuanya adalah Ikrimah, bukan Simak. Ikrimah, Mujahid, itu adalah budak-budak dari Ibnu Abbas. Dan ada yang lebih kuat lagi, paling kuat satu. Maka itulah yang paling banyak periwayatan dari Ibnu Abbas daripada anak-anaknya. Dan di sini anaknya pun thiqah. Maka dari sini sanad ini semua rijalnya thiqat sahih. Maka telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, dikatakan oleh Syekh kami wa hadza isnad sahih ila Ibni Abbas. Sanadnya sahih kepada Ibnu Abbas. Dan faidah di sini, di mana Ibnu Abbas mengatakan fanazalat, maka turunlah ayat. Bagaimana dia sahabi menceritakan tentang turunnya ayat? Naam, bisa. Maka hukumnya di ilmi usul tafsir dan ilmi mustalahil hadis dan ilmi usul, hukumnya marfu hukman. Hukumnya bagaikan marfu. Seorang sahabi mengatakan turun ayat ini kepada Nabi, berarti hukumnya marfu hukman. Maka oleh sebab itu hadis ini seakan-akan derajatnya marfu dari ucapan Nabi. Itu maknanya. Maka oleh sebab itu Syekh kami mengatakan wa mithlu hadza ma yuqalu ila an tauqif. Maka tidaklah yang demikian itu kecuali dari ucapan mauquf, namun mauquf di sini yang diinginkan mempunyai hukmu ar-rafa. Maka selesai dari apa yang diberikan.
Kemudian di sini min bab faidah faqat. Ada juga dari yang diberikan itu kepada Nabi fatarra sampai membuat Nabi itu ridha apa? Dan hadis ini dipakai oleh mereka orang-orang dari kelompok as-sufiyah, para habaib yang tidak ridha kalau Abu Thalib di api neraka. Dan ini waqif, mereka tidak ridha. Dan bapaknya Nabi Muhammad dan ibunya di surga. Tidak ridha disebutkan di api neraka, padahal di dalam hadis Abu Thalib ma'ruf, hadis Musayyib ibn Hazm yang muttafaqun alaih, disebutkan fa'aba an yaqula la ilaha illallah, meninggal dan dia mati dalam keadaan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Mana dalil kalau dia mati kafir? Ini yang pertama. Dan yang kedua, Nabi mengatakan la astaghfiranna lak, la astaghfiranna lak dengan nun taukid, malam unha angka, pasti aku akan memintakan kepada Allah ampunan untukmu wahai pamanku. Maka turun ayat di dalam surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi memintakan istighfar kepada kerabatnya yang sudah jelas mati dalam keadaan kesyirikan. Ini dalil kedua. Nabi meminta ampun pun tidak boleh karena mati syirik. Nah, ini pendalilan yang kedua dari ayat yang turun dari surat Taubah. Dan ayat yang turun juga di surat Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Turun juga ayat, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Muhammad, karena hidayah itu hanya milik Allah, the property of Allah. Tidak bisa nepotisme, mentang-mentang keponakannya Rasul, maka dia akan masuk surga semua kerabatnya. Nepotisme itu urusan dunia. Bapaknya gubernur, maka anaknya bisa menjadi bupati. Dan keponakannya bisa menjadi Pak Lurah. Dan keponakannya yang lain menjadi Pak Camat. Dan cucunya menjadi Pak Jorong. Bisa seperti itu. Nepotisme. Namun urusan agama tidak. Mentang-mentang Abu Thalib, pamannya Nabi, dijamin masuk surga. Tidak. Allah jadikan seperti itu keadaannya. Dan dalil yang keempat, di hadis yang banyak, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, inna ahwana adaban yaumal qiyamah wudi'a ala rajulin qadamahu jamratun minan nar yugla min hadimahu, muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Poin pendalilannya di riwayat Muslim dari Ibni Abbas, berkesendirian Muslim, inna ahwana adaban yaumal qiyamah li Abi Thalib, bahwa serendah-rendahnya, seringan-ringannya adab di hari kiamat untuk Abu Thalib. Bagaimana sifatnya? Wudi'a ala rijlihi jamratun minan nar yugla minhu dimaguh. Maka dia itu diberikan kerikil dari api neraka menggelegar otaknya. Lafadznya mana tadi? Li Abi Thalib. Ini dalil bantahan kepada mereka yang bahasa Sundanya gegeh bahwa Abu Thalib masuk kepada surga. Ada hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abbas, pamannya Nabi. Di saat dia datang kepada Nabi, mengingatkan Nabi atas pamannya, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik fa innahu kana ya'uduka wa yansuruka wa yaghdhabu laka. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu bisa memberikan manfaat syafaat untuk paman kamu Abu Thalib, karena dulu dia yang membimbing kamu. Meninggal Abdullah, maka dibawa oleh Abu Thalib, dibawa berdagang, dijadikan didikan Quraisy yang jujur, terpercaya, gagah berani, bagaikan singa meradang di medan perang, di Badr dan yang lainnya, didikan dari pamannya Abu Thalib. Maka kata Abbas, tidaklah ada syafaah dari kamu, fa innahu kana ya'uduka wa yaghdhabu laka. Dulu dia yang membina kamu, mendidik kamu, dan dulu marahnya dia kepada Quraisy karena kamu di saat para Quraisy meminta Nabi Muhammad untuk diberikan kepadanya.
kepada Quraisy. Maka Abu Thalib marah, tidak akan saya berikan Nabi Muhammad. Dibela, namun dia masuk kepada api neraka. Maka kamu